pagi hari ini kita bisa hadir kembali melanjutkan kajian bahasa Arab. Sebelum kita lanjutkan, siapa di antara Bapak Ibu kemarin yang belum ikut ujian di kelas ini? Yang Pak sekarang Noviar hadir? Mungkin. Oh, yang sekarang hadir. Sekarang hadir? Nggak ada ya? Nggak ada, semua. Tinggal Pak Noviar berarti beliau ya. Ya. Baik, Bapak yang muliakan, nanti kita akan perlu nggak dibahas ulang? Nggak usah kali ya. Cuma saya mau kasih informasi. Kayaknya perlu deh Pak Ustadz. Mau Ustadz, banyak yang kita nggak tahu Ustadz. Banyak yang yang ragu. Ya, ternyata ada 5 kesalahan di soal saya kemarin. Nah itu dia. Pantesan. Ya. Kesalahannya itu ternyata soalnya itu tidak diberi tanda jawaban yang benar. Itu karena tidak ditandai jawaban yang benar oleh saya, berarti Bapak Ibu mau menjawab apapun itu salah. Oke. Karena tidak diberi tanda. 5 kali 2 10 tuh nilainya tuh Pak. Nah benar, ada 5 yang keliru, jadi udah itu bonus 10 semua. Nggak dikasih nomor lagi. Jadi kalau betul semuanya nanti nilainya 110 tuh. Baik, yaitu karena ternyata ada aja ya di luar kesengajaan, ternyata belum lewat ada yang tidak ditandain, maka mungkin ada di antara Bapak Ibu, saya kok jawabannya ini mestinya ini kok salah sih. Jadi bukan salah di tempat Bapak Ibu, tapi semata-mata karena ternyata jawaban itu yang mestinya ditandai apa yang betul, saya belum kasih tanda. Jadi seakan-akan kalau belum dikasih tanda, maka jawaban apapun Bapak Ibu itu dianggap oleh secara sistem salah semua gitu ya. Alhamdulillah. Padahal jawaban Ibu. Berarti dapat bonus ya Ustadz ya. Betul gitu ya. Saya sudah melihat rekap semuanya nilainya. Dan ternyata yang cuma kalau ditambah, ini kan paling tinggi kemarin ya, saya sepintas lihat itu nilainya yang paling tinggi 88. Kalau dikasih bonus berarti itu 98. apa namanya? Jadi 108. Enggak, 98 kira-kira. 98. Yang paling tinggi 98. Alhamdulillah luar biasa lah. Alhamdulillah. Ya. Itu mungkin Ibu Anjali ya gitu ya. Bisa aja Pak Ustadz. Pak Ustadz tanya dong kenapa nggak dikasih nomor Pak Ustadz? Oh iya, kenapa nggak dikasih nomor? Itu trik aja sebenarnya sih. Susah nanya teman-teman. Pak Ustadz kok dilawan. Kalau nyontek susah namanya. Kalau ujian di kelas kan satu bangku beda-beda soal ya Ustadz ya. Saya masih ingat itu. Jadi itu supaya Bapak Ibu tidak terfokus pada nomor. Jadi pokoknya yang penting kerjakan aja. Tapi terus hilang-hilang HP-nya dipegang. Jadi bingung. HP-nya hilang-hilang dipegang, iya. Ya itu Bapak Ibu konsekuensi dari online ujian belajar dan ujian online itu ya banyak diantaranya itu sinyalnya kadang-kadang hilang. Iya. Kan gitu, sinyalnya hilang. Jadi hilang. Iya benar. Dan itu ada lagi yang panik itu sudah hampir selesai ternyata close mati begitu dia bilang begitu masuk ternyata ngulang dari awal lagi, panik. Iya. Itu Pak. Ya itulah kadang-kadang sesuatu di luar dugaan kita kan gitu ya. Kalau kita kan pengennya semuanya aman, tapi kayaknya di kelas kita nggak ada yang begitu aman semua sih, sampai bahkan kemarin saya lihat Ibu ya, ada yang baru 45 menit itu sudah ngirim jawaban. Luar biasa ya. Padahal waktunya 3 jam. Sebelum 1 jam udah ngirim jawaban, hebat nggak tuh ya? Itu untuk menunjukkan sebenarnya soalnya
gampang-gampang aja. Ya, soalnya gampang-gampang aja. Jadi Soalnya gampang emang, jawabannya susah Ustadz. ya, dan saya lihat secara umum sudah dikirim semua sebelum jam 12. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu semuanya sudah siap nih. Saya ada recordnya semua di sini, gitu ya. Jadi yang pertama ngirim jawaban itu di jam, sebentar Bapak Ibu. Oh ternyata kalau di kelas B ini paling cepat. Oh ini sebentar. Waktunya itu sebentar. Ini kan saya nih. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini ya kelas B ya. Kelas B itu benar paling cepat itu jam 10.34 ternyata ngirim. Kita mulai jam berapa kemarin Bun? Jam 9 deh. Jam 9 ya. Berarti itu jam. Oh yang kelas A, itu mulai jam 8 itu jam 8.44 udah ngirim. Wah luar biasa. Hebat ya gitu ya. Tapi saya pikir dapatnya 100 belum 100 gitu ya. Kalau kelas B itu yang pertama itu jam 10.34 berarti 1,5 jam ya Bun ya? Iya kira-kira. Kira-kira 1,5 jam dari 3 jam tuh kan luar biasa. Jadi paling akhir itu ada 2 orang yang lewat waktu sebenarnya nih ya. Saya lewat kali Pak Ustadz ya. Saya kan Pak Ustadz lewat. Soalnya kemarin saya ada kendala Pak Ustadz. HP-nya Enggak error. sih. Yang lewat di sistem saya nggak apa-apa tapi kan masih dikasih toleransi sama saya ini. Jadi Ibu Yanti sama Ibu Saadah itu. Ibu Yanti lebih 6 menit, Ibu Saadah lewat 8 menit tapi nggak apa-apa. Kalau saya nggak lewat Ustadz. Enggak. Ya, Ibu Saadah hampir. Ada hampir 3 menit lagi habis waktunya tuh ya. Iya, saya lagi ada kendala itu error itunya staff HP-nya. Iya ya, betul. Iya, jadi saya baru mulai ngerjain 10:30 saya. Itu tuh. Jadi yang persis banget tepat waktu di antara yang lain itu Ibu Dian aja tuh. Bu Dian persis ngirim jam 12.00. Wah, luar biasa. Aku ketawa pakai yang anak saya lagi Pak Ustadz. Iya. Saya masuknya Pak Ustadz. Kenapa Pak? Saya kayaknya ada kendala kemarin itu waktu kirim. Itu. Korosian apa saya korosian? Ada Parosian apa Parosian? Ada ya, masuk. Parosian jam 10.40 udah ngirim. Oh, alhamdulillah. Kirim ya. Iya. Pengirim. Ini yang pertama ngirim Bu Mercy. Waduh, Bu Mercy luar biasa Bu Mercy. Bu Mercy langsung ngirim jam 10.34 udah ngirim ya. Ya, nggak apa-apa. Kan diberi kesempatan memang waktu yang sudah tersedia itu. Nah, dari semua itu Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bersama bahwa begini, sebelum kita akan membaca buku ya. Jadi perintah Allah itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Itu perintah Allah. Dan kalau kita penuhi tuntutan Allah, perintah Allah itu dengan otomatis kita termasuk taat pada perintah Allah dan insya Allah itu beroleh pahala. Adapun paham, pinter itu bonus. Saya ulang-ulang tuh. Pinter itu bonus, paham itu bonus. Dan paham itu tidak berarti bahwa Bapak Ibu kalau nggak paham lalu menjadi sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia.
Sebab apa yang Bapak Ibu telah peroleh, ikutin, bukan peroleh ya, ikutin, insya Allah itu berbagian daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan itu insya Allah dibalas dengan ganjaran. Sering sekali orang mengatakan, Amin. Ya Rabbal Alamin. sering sekali karena orang mengatakan, wah saya sia-sia nih, nggak paham. Ingat Bapak Ibu, paham itu hanya bonusnya. Kehadiran Bapak Ibu di majelis manapun, di tempat pembelajaran manapun, di tempat zikir manapun, itu sudah memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi itu udah modalnya udah dapat, nggak ada yang rugi jadinya. Nah, adapun bonus itu beda-beda seperti orang usaha ya, gitu ya. Bonus itu beda-beda. Ada yang bonus yang banyak, ada yang bonus sedikit. Itu kan bonus namanya itu mah. Nah, itu kan nilai lebih, nilai tambah aja. Gitu ya, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita ini menghilangkan sesuatu yang kalau menurut saya sih melupakan anugerah Allah yang sudah diberi kepada kita, lupa. Saking Bapak Ibu ingin tawadhunya, saking Bapak Ibu ingin rendah hatinya, mengatakan saya nggak paham-paham, nggak ada yang paham. Itu rendah hati, tapi awas hati-hati. Ini jangan-jangan saya khawatir ini kufur nikmat. Kan gitu. Jangan dong Ustadz. Ya justru itu, makanya hati-hati. Gitu. Jadi hati-hati, kita ini menyampaikan sesungguhnya niatnya adalah tawadhu, rendah hati, tapi itu bisa jadi berujung kufur nikmat. Gitu ya. Artinya apa? Saya nggak ada yang paham. Oh, nggak mungkin, ya gitu ya. Bahwa pemahaman kita mungkin masih belum maksimal, iya nggak apa-apa. Tapi kalau menghilangkan, saya nggak ada yang paham, Bapak Ibu pasti, insya Allah menurut saya sih Bapak Ibu fiil paham lah ya. Fiil madi mudhari amr paham. Fiil mu'tal paham. Bahwa detail-detail fiil mu'tal dengan 14 domir mungkin itu ada yang pemahamannya tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Itu mah biasa, tapi jangan kita itu ya menghilangkan pemberian Allah yang sudah dikasih ke kita. Lalu kita mengatakan nggak ada yang kita paham sih. Mungkin maksudnya sih tawadu ya, mungkin tawadu. Maksudnya rendah hati tuh, mau rendah hati saya mah nggak mau nyombongkan diri gitu. Ya mudah-mudahan itu ya, bukan dinilai menghilangkan nikmat Allah kan gitu ya. Kira itu tuh. Jadi ini saya ingin menyampaikan berkali-kali begini karena seringkali orang menyampaikan, aduh kayaknya sia-sia saya. Enggak ada yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Bapak Ibu kan sudah dapat pahalanya. Gitu ya. Kan gitu tuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Oh, kama qala Rasul. Siapa yang melangkahkan kakinya, siapa yang menuju tempat belajar. Kan gitu ya. Maka Allah akan mudahkan jalannya kelak di akhirat nanti menuju surganya Allah SWT. Masya Allah. Tuh Bapak Ibu tuh. Gitu ya. Apalagi Bapak Ibu udah di menengah lanjutan 2 nih. Besok lanjutan 3. Satu program lagi akhir tuntas di LBQ. Gitu. Lalu kemudian, wah saya belum dapat apa-apa. Udah selesai kan itu ya. Saya belum dapat apa-apa. Sebenarnya sudah dapat banyak hal, cuma barangkali tidak atau belum sesuai harapan, itu mungkin. Harapan, ekspektasinya tinggi, ya itu mungkin begitu. Tapi kalau dapat mah dapat lah pasti. Coba Bapak bandingkan Bapak Ibu dengan kawan Bapak Ibu yang mungkin nggak ada kesempatan belajar, wah, mereka nggak tahu sama sekali fiil itu apa, isim itu apa meneh gitu. isim apa, yang ada itu isin gitu ya, isin. Jadi itu kesyukuran lah ya Bapak ya, gitu ya. Kalau pingin bertambah pemahamannya, ini kita belum masuk ya, pemahamannya ada 2 caranya, 2 caranya yang saya dapatkan. Kalau kita ingin menambah pemahaman, menguatkan pemahaman. 1, diulang-ulang bacanya. Yang kedua nih, diajarkan kepada yang lain. Itu caranya Bapak Ibu. Yang pertama,
Kalau Diulang-ulang ngajarnya bacanya. salah. Yang kedua, diajarkan kepada yang lain, siapapun dia. Mau jamaah pengajian bersama jamaah pengajian ibu-ibu, mau cucu-cucu, bahkan mau teman di kelas sekalipun. Itu tuh. Diajarkan. Maka Takut itu salah Ustaz kalau ngajarin orang lain. maka sampai akhir kiamat akan nggak berani kalau takut salah. Maka supaya jangan takut salah, orang mau ngajar perlu diapain dulu? Diulang dulu bacanya. Baca diulang. Bahwa sudah berusaha terus salah, namanya manusia yang nggak ada salahnya itu hanya Allah. Iya. Gitu ya. Makasih Jadi Ustaz jangan sarannya. takut salah, tapi Iya. berusaha menghindari salah. Salah. Gitu. Nah, Beda iya. ya, itu beda tuh. Jangan takut salah, Beda. tapi berusaha menghindari kesalahan. Karena kesalahan kadang-kadang sesuatu yang tidak disadari. Contoh tadi tuh, saya di awal udah ngomong, itu udah saya coba bolak-balik, ternyata begitu selesai ada 5 tuh yang kelewat ya, kan gitu kan namanya. Jadi makanya kalau di dalam bahasa itu, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa pendidikan itu ada pembaca akhir, ada pengawas, Nah itu kan saya mohon maaf itu bikin soal kan nggak ada ngawasinnya. Ya saya juga yang bikin, saya juga yang ngawas, jadinya itu dia kurang teliti kan gitu. Nah perlunya ada orang lain, ada tim. Ya pun. Jadi coba Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu kalau mau ajarkan yang sudah dipahami saja. Dengan cara ketika kita mau menyampaikan kepada orang lain, kita ada dorongan untuk saya baca lagi, saya nanti nggak enak kalau ini, saya baca lagi. Akhirnya baca terus menerus, akhirnya bertambah paham, memang pasti begitu, kan gitu ya, gitu. Itu kuncinya tuh Bapak Ibu. Satu, baca ulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Yang kedua, disampaikan kepada yang lain. Insya Allah itu cara untuk supaya pemahaman kita kuat, lekat, langgeng. Insya Allah. Kalau masalah referensi, saya mau udah yakin banget. Buku, apa aja udah ada di lemari buku Maya. Apa yang nggak ada bukunya sih Bapak Ibu? Mau model apa aja udah kelas lanjutan pasti udah semua punya. Kamus insya Allah ada. Gitu ya. Buku dasar, menengah, lanjutan, buku sana sini dari berbagai gurunya udah pasti. Bersama Ustaz Zaini kasih buku. kasih buku apa? Kasih buku pendamping. Sama Ustaz Anding dikasih buku pendamping. Kan gitu ya. Sama Ustaz Tibi dikasih buku pendamping. Apa yang nggak dikasih? Saya juga banyak bukunya mesti Bapak Ibu lah. Kan dari gitu. Jadi kalau buku udah banyak. Gitu ya, ada banyak. Cuma ada yang bukunya masih bagus, ada gitu ya. Bukunya masih licin, ada. Bukunya masih belum dibuka, ada. Nah itu aja. Baik. Jadi nggak ada yang sia-sia ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semuanya ini jalan kita untuk beroleh ridho dan berkah Allah. Mari kita lihat halaman 114. Di buku Al-Baiki ya Bapak Ibu ya. Di buku Al-Baiki. Baik, saya baca. Amsilah, contoh-contoh. Ini kita akan memasuki pelajaran baru. Kadat, atau bacanya kadatil umamu fil alami kulluhu tujmi'u ala ihtiramil ka'bati.
Saya ulang. Kadatil umamu fil alami kulluhu tujmi' ala ihtiramil ka'bati. Hampir seluruh bangsa di dunia sepakat menghormati Ka'bah. Ya, oke. Di bawahnya coba dibaca Ibu Bu Nur Zainal, tafadhal Ibu. Nyalakan dulu mikrofonnya, Bun. Ustadz, saya bukunya udah fotokopi sama Bu Tata, tapi belum ketinggalan kemarin, jadi belum ada bukunya. Iya, baik Ya, Bu, nanti kelewat. mudah-mudahan ya. Maaf ya Insya Ustadz. Allah. Ya, saya dengerin aja Baik. Ustadz. Baik, Bu Lani, coba Bu Lani. Ya Pak Ustadz. Kadat naroh harbi tastailah Tastailu. tastailu bilini balinihim apa ya Pak? Bainahum. Bainahum. Kadat naroh harbi tastailu. Baik. Kadat narul harbi tashta'ilu bainahum. Kadat narul harbi tashta'ilu bainahum. Baik. Api peperangan hampir berkobar antar mereka. Tashta'ilu ya, tashta'ilu. Ya. Selanjutnya. Silakan baca Ibu Tati. Halaman sebelum ketemu, Pak. Halaman berapa, Pak? Halaman 114. 114. Oh, ini amsilannya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Silakan. Kadat narul harbi tastagilu bainahum. Oh, itu nomor 2, nomor 3 di bawahnya. Nomor 3. Ya kadu takalal ka'bati yakunu murabba'an. Betul. Ka'bah hampir persegi. Iya, yakadu syaklul ka'bati murabba'an. Baik, selanjutnya. Di bawahnya nih, silakan dengan Ibu Khairani. Tuh, dinyalakan dulu, Bun. Monggo. Yang yakadu amal yang tahi yantaha hatta sakrona filmadi. Iya. Lam yakadil amalu yantahi, gitu ya, yantahi hatta syakaran nasa, hatta syakaran nasu an-nabiyya, hatta syakaran nasun nabiyya.
belum lagi pekerjaan itu selesai, orang-orang bersyukur kepada Nabi. Iya, orang-orang berterima kasih kepada Nabi. Maksudnya itu waktu memindahkan Hajar Aswad ya ke Ka'bah ya. Di bawahnya terus silakan Pak Gunarto, tafadhal. Tafadhal. Uswat ausak apa ya? Ausyaka. Usaka apa ya? Ausaka Nazi'a Yakufu Yakanu Fatonah Baina Kobalila Ulangi Pak. Usaka Nazi'a Yakunu Fatonah Baina Kobalila. Baik. Hampir Ausyakan niza'u gitu bacanya. Ausyakan niza'u. Yakunu fitnatan bainal qabaili. Yakunu Usaka Ausyakan niza'u yakunu fitnatan bainal qabaili. Gitu ya. Selanjutnya coba dengan Bu Eka. Saya start. Dengan Ibu Eka. Ayo Bu Eka dulu. Oh, kurang jelas kenapa ya suaranya ya? Lebih dekat ke HP-nya, Bu. Lebih dekat. Ayo. Rida. Ya. Syara'at. Kullu qabilatin tahmilu torfan min atrafir ridai. Itu bacanya ya. Syara'at. Kullu qabilatin tahmilu torfan min atrafir ridai. Baik. Ustaz, Bu Nur Jaina, Ustaz, ada nih, Ustaz. Boleh. Ayo Bu Nur. Kirim ke Mama Tata. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahoza Muhammadun sohimun yabsutu ridho'ahu. Itu bacanya bukan soimun. Itu sallallahu alaihi wasallam. Kira sohim. Ya ulang Ustaz ya. Ulang lagi ya. Ahoza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yabsutu ridho'ahu. Akhadha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yabsutu rida'ahu. Artinya Nabi Muhammad SAW mulai membentangkan selendangnya. Yabsut itu artinya membentangkan, melebarkan, membuka. Baik, selanjutnya Ibu Tarwiyah, Ibu Siti Tarwiyah. Tarwiyah Ustaz. Iya. Haral mari itu ayashfa. Ayashfiya. Haral mari itu kan yashfa. Iya. Ayashfiya. Mudah-mudahan orang itu sembuh. Ya. Betul.
Lanjut. Ibu Sri Samiarti. Asa ayah. Asya an yahdiyani Rabbi. Pak Selamat boleh dimatikan dulu itunya mikrofonnya. Ibu oke, selanjutnya Ibu Nur Hasanah. Tafadhal. Ya Ibu Nur Hasanah. Ustaz, yang nomor apa itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asa ayyahdiyani Rabbi. Ustaz ya? Iya. Asa ayyahdiyani Rabbi. Ya. Asa ayyahdiyani Rabbi. Artinya apa tuh? Mudah-mudahan Tuhan memberiku petunjuk. Padaku Ustaz ya? Padaku Ustaz ya? Iya, pada petunjuk kepada kau. Sini pada kau. Padaku. Baik, selanjutnya. Ayo, Bu Sadia. Baik Ustaz. Iya. Asa ayat dia akuka. Apa tuh? Asa ayat dia akuka. Mudah-mudahan saudaramu datang. Mudah-mudahan saudaramu datang. Betul. Terus, Bu Anjali. Ya Pak Ustadz. Akhalu lakul kasalanaan tajtahida. Baik. Ikhlau laqal kaslanu. Ayyajtahida. Iya. Apa artinya tuh? Ustaz mudah. Bacanya apa lagi? Bisa ulangi Ustaz, bisa diulangi. Baik, ikhlau laqa al-kaslanu ayyajtahida. Gitu ya. Hamzanya di atas, bacanya boleh di atas Ustaz ya? Yang mana tuh? Oh itu. Itu salah tuh, hamzahnya dibuang aja. Hamzahnya dibuang. Jadi betul ikhlau laqa al-kaslanu ayyajtahida. Mudah-mudahan pemalas itu menjadi rajin. Iya. Ustaz, laulako itu dari. Mohon ulangi yang mudah-mudahan orang sakit itu sembuh. Karo apa mardo? Mari. Baik satu-satu ya. Baik Pak Gunarto. Haro al-maridu ayyashfiya. Ya. Terus kalau tadi Bun terakhir ikhlau laqo al-kaslanu ayyajtahida. Iya. Apa pertanyaannya? Ikhlau laqo itu dari apa? Baru dengar kayaknya. Iya, emang itu kan apa namanya kalimat itu hanya ada pada fiil muqarrabah saja, jarang digunakan. Oh. Itu. Tadinya apa Ustaz? Ikhlau laqo itu. Itu di bawahnya, mudah-mudahan artinya. Oh. Iya, mudah-mudahan. Sama dengan itu. Sama dengan asa di atasnya. Ya. Oke. Kita lihat Bapak Ibu di halaman 116.
Ini 116 tulisannya nggak begitu jelas-jelas amat sih. Itu ya, tulisannya nggak begitu jelas. Mulahadhah. Iya, mulahadhah. Itu kan di halaman 115. Halaman 116-nya nih. Itu ya, 116-nya coba. Unzur ilal imtinatin sabaqatu tarwihaka. Baik. Perhatikan. Itu di tengah ya. Tatakawwanu kada wa akhawatuha. Tatakawwanu kada wa akhawatuha min thalathati aqsamin. Tolong Ya. ulangi. Mohon maaf, ulangi. Tatakawwanu kada wa akhawatuha sudah. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 116. 116. 116 di tengah ya, Pak. Betul, di tengah. Nah. Baik. Tatakawwanu kada wa akhawatuha min thalathati aqsam. Itu tulisannya jelas nggak sih Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. jelas Ustaz. Jelas. Ustaz. Kalau saya tulisannya ragap-ragap. Jelas, itu udah- Ustaz. Alhamdulillah. Agak keriting sih sebetulnya. Enggak jelas sekali. Jadi Nggak tatakawwanu gondrong. kada wa akhwatuha, kada dan teman-temannya itu dibagi menjadi 3 golongan, 3 bagian. Ini namanya teman-teman kada. Kan ada dulu kana ya teman-temannya. Ini kada dan teman-teman. Pertama namanya af'alul muqarabah. Fi'il yang ya namanya fi'il muqarabah. Apa itu fi'il muqarabah dijelaskan di sini. Wahia yaitu mata dulu apa-apa yang menunjukkan ala qurbi wuqu'il khabar. Menunjukkan dekatnya peristiwa itu terjadi. Wahia huruf-hurufnya salah satu ada 3. Kada, ausyaka, wa karaba. Jadi maksudnya kada dan teman-temannya itu bagian pertama dibagi menjadi 3 macam. Bagian yang pertama namanya kelompok yang disebut af'alul muqarabah, yaitu fiil-fiil yang maknanya menunjukkan sudah dekat terjadinya. Maka biasanya diterjemahkan hampir. Nah gitu, hampir. Kan hampir kan dekat. Ya. Yang kedua namanya af'alur roja. Af'alur roja.
Fiil harapan. Wahia mata dulu ala rajai wuqu'il khabar. Yaitu mengharap gitu ya, terjadinya peristiwa yang disebut pada khobar. Baik. Fiil-fiilnya ada berapa? Ada 3. Asa, hara, ikhlau, laqa. Tiga. Af'alu syuru'. Wahia yaitu mata dulu fiil yang menunjukkan ala syuru', menunjukkan permulaan fil amal dalam perbuatan. Ustaz, maaf, tolong diulangi. Yang mana? Yang syuruknya tadi, mata dulu. Ya mata dulu ala syuru'i. Yaitu yang menunjukkan permulaan perbuatan. Minha wahya katsiratun, itu banyak. Minha diantaranya fil-fil itu adalah ansya'a, akhadha, bada'a, ibtada'a, ja'ala, qama. Coba kita ulang lagi ya. Jadi fiil, kada dan teman-temannya itu dibagi 3 maknanya. Pertama, kelompok fiil yang maknanya itu artinya hampir. Semuanya hampir artinya Bapak Ibu. Apa saja? Kada, ausyaka, karoba, itu semuanya artinya hampir. Ya, dan bebas saja Bapak Ibu, mau pakai kada boleh, mau pakai ausyaka boleh, mau pakai karoba boleh. Arti tetap sama, artinya hampir. Kelompok yang kedua, itu kelompok kedua namanya fiil yang artinya
harapan, semoga, mudah-mudahan. Itu semuanya sama artinya. Semoga atau mudah-mudahan. Tinggal pilih yang mana. Asa, haro, ikhlaulako. Itu fiilnya. Ada 3. Ada asa, ada haro, ada ikhlaulako. Itu artinya sama. Semoga semua. Cuma yang banyak dipakai adalah asa. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, yang paling banyak nih. Namanya af'alu syuru'. Fiil-fiil yang menunjukkan mulai. Artinya mulai. Kalau tadi yang pertamanya hampir, kalau ini artinya mulai. Apa saja? Ansha'a, akhadha, bada'a, ibtada'a, ja'ala, qoma. Itu artinya semuanya mulai. Nah, keterangannya di bawahnya Bapak Ibu nih. Yushtarotu, syarat fi khabari kada, pada khobarnya kada dan teman-temannya itu. Ini syaratnya nih. Kada dan teman-temannya itu. Khobarnya itu ayakuna fi'lan mudhari'an. Yaitu wajib dari fi'il mudhari'. Khobarnya. Tidak boleh isim, tidak boleh fi'il madhi. Yang disebut af'alul qurub, yang disebut af'alul syuru', yang disebut af'alul roja, tiga fi'il tadi itu. Apa syaratnya? Khobarnya mesti fi'il mudhari'. Gitu ya. Yang pertama bagiannya dia harus fi'il mudhari'. Muqtarinan bi'an. Ada bagian fi'il yang fi'il mudhari'nya tadi diawali oleh an. Apa contohnya? Ausyaka. An-nahar. Ausyakan nahar ayyang qadiyah. Tuh pakai an tuh. Ayyang qadiyah berarti khobarnya tuh. Ausyakan nahar ayyang qadiyah. Ausyaka artinya hampir. Siang itu hampir pergi, hampir usai. Wa asa sadiq ayyahdura. Mudah-mudahan teman itu hadir. Au mujarradan minha, atau enggak pakai an. Contohnya kada lail yang qadhi wa usyakatis samau tumtiru. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyaqa, terjadi khabaruha, bahwa khabarnya itu jumlatan madiyatan. Tidak boleh khabar itu jumlah fil madhi. Fil madhi nggak boleh. Harus fil mudhari. Wala ismiyatan, tidak boleh jumlah ismiyah. Kamalaya isman, dan tidak boleh juga datang dari isim. Jumlah isim yang nggak boleh, isim saja nggak boleh. Kapan? Jika fiilnya disebut af'al muqarabah, yang artinya hampir, yang artinya segera, yang artinya semoga, yang artinya mulai. Tadi itu semua khabarnya mesti fiil mudhari, tidak boleh fiil madhi. Kadang pakai an depannya, kadang nggak pakai an. Gitu.
Gitu ya. Baik. Kira itu dulu. Coba saya ingin tampilkan ke layar. Ini nih, Bapak Ibu nih. Ini kada wa akhwatuha. Yang ada di PowerPoint ya. Yang ada di PowerPoint. Nih. Kada ausyakat gitu ya. Ini kada fil madinya, ausyaka fil madi. Ya kadu mudhari'nya kada. Lam yakat mudhari'nya kada. Karoba. Ini semuanya disebutnya af'alul muqarabah. Fi'il yang menunjukkan arti hampir. Hampir waktu itu. Artinya hampir. Ya, artinya hampir. Fiilnya yang biru nih, yang depan nih kada, usyaka, yakadu, lam yakad, karoba. Semuanya hampir. Yang kedua, yang fiilnya biru nih, asa ikhlaulaqo haro. Itu artinya apa? Termasuknya af'alur roja. Harapan ada 3, asa ikhlaulaqo haro. Ya, haro. Itu fiilnya fiil namanya fiil roja. Semuanya artinya semoga. Atau moga-moga. Atau mudah-mudahan. Sama aja. 3. Namanya afalu syuru'. Mulai artinya. Akhoda syara'a ja'ala ansya'a. Akhoda kan arti mengambil. Betul. Mengambil. Kapan dia artinya mulai? Kalau dia diikuti fi'il mudhari, Bapak Ibu. Ja'ala kan artinya menjadikan, betul. Tapi kalau ada fi'il mudhari di belakangnya bukan menjadikan, artinya mulai. Syara'a artinya mensyariatkan. Betul. Tapi kalau diikuti fi'il mudhari berarti bukan mensyariatkan tapi mulai. Ansya'a artinya tumbuh. Betul. Tapi kalau diikuti fi'il mudhari artinya mulai. Jadi semua ini artinya mulai aja udah. Mulai. Memulai. Baik. Lanjutkan. Nah, jadi kada dan teman-temannya itu kalau mau disederhanakan, ini Bapak Ibu cuma dibagi 3 nih namanya nih. Bagi 3. Yang sebelah kanan namanya afalur huruf atau muqarabah. Yang di tengah namanya roja, afalur roja. Yang di akhir sebelah kiri namanya afalur syuru'. Perhatikan, afalul muqarabah itu 3 fiilnya. Kada, ausyaka, karoba. Kalau roja, fiilnya ada 3 juga. Asa, haro, ikhlaulaqo. Semua artinya sama, semoga. Sedangkan syuru' mulai artinya.
Akhoda ansya'ab ja'ala ibtada'a koma bada'a. Dah, itu aja. Jadi intinya ini aja ya Bapak Ibu. Sampai di sini dulu nih. Jadi kada itu seperti Bapak Ibu kenal kana dan teman-temannya. Kana kan ada teman-temannya, ina kan ada teman-temannya kan gitu ya. Kada itu juga ada teman-temannya. Nah, teman-temannya kada itu banyak, dibagi 3 macam. Ada sebagian kada yang artinya hampir, ada yang artinya semoga, ada yang artinya mulai. Itu tuh. Kalau hampir bahasa Arabnya muqarabah, dekat. Gitu ya. Kalau harapan roja. Terakhir syuru artinya mulai. Fiilnya apa? Akhadha, ansya'a, ja'ala, ibtada'a, qama, bada'a. Semua fil-fil ini baik muqarabah, baik raja ataupun syuru', ingat khobarnya harus bentuknya fi'il mudhari. Tidak boleh fi'il madhi, tidak boleh jumlah ismiyah, tidak boleh isim, pokoknya fi'il mudhari. Kadang-kadang boleh dikasih alif lam, kadang-kadang depan bukan alif lam ya, alif nun maksud saya, an depan fi'il mudhari'nya nih. Contoh, asallahu ayat asal rajul ayatuballah. Ayatuballah. Asa ayatub. Pakai an, umumnya seperti. Sementara itu dulu, Bapak Ibu muliakan, pembahasan tentang af'alur roja atau af'al qurub atau af'al muqarabah namanya. Bisa menamai, bisa beda-beda, tapi sama maksudnya. Intinya bahwa fil-fil ini cirinya khobarnya fi'il mudhari. Fil-fil ini ada 3 macam, dibagi dari klasifikasinya. Fil-fil yang kelompoknya mengandung arti semoga, namanya roja. Roja kan artinya harapan. Fil-fil yang artinya hampir, dekat, peristiwa yang terjadi, itu namanya muqarabah. Qorib, dari kata-kata qorib. Dekat, hampir. Dan yang terakhir, fi'il yang artinya mulai. Itu namanya af'alus syuru'. Itu aja deh. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan latihan, dengan menganalisa kalimat-kalimat dan ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah. Baik, Bapak yang muliakan, mohon izin hari Jumat ini kita sampai di sini. Insyaallah hari Senin kita lanjutkan sampai pendalaman tentang bagaimana af'alul muqarabah, af'alul syuru', af'alul apalagi af'alul syuru', roja di bahasa di latihan-latihan berikutnya. Baik. Demikian kita ketemu di kesempatan yang akan datang insya Allah. Syukran ala husni istimaikum. Syukran Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak. Syukran Bunda Tami. Syukran Bunda Tami. Ya, makasih semuanya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ke acaranya, halo Bapak Ibu, yang mau ke acaranya Ibu Nurjana, silakan menghubungi Ibu Eroh ya kalau ada titipan dan sebagainya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.